Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya pada hari ini, pagi ini, yakni Selasa tanggal 20 Januari 2026. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum Bapak Ibu memulai pekerjaanmu pada pagi hari ini, dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita dibekali oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita satu hari ini, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pernahkah saudara mendengarkan istilah duri dalam daging? Ini satu istilah yang pernah kita dengar, atau mungkin sesuatu yang sudah pernah yang hadir kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan duri dalam daging, yakni sesuatu yang menjadi beban dalam hidupnya. Pasti Bapak Ibu saudara pasti pernah merasakan hal ini, bahkan bisa jadi menjadi akar pahit dalam hidupmu. Itu menjadi salah satu tantangan yang paling berat ketika kita tidak bisa melupakan sesuatu masalah yang hadir dalam hidup kita, bahkan sepanjang hidup kita, bahkan bertahun-tahun dia tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Memang saudara-saudaraku, manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, yang gampang menyimpan sesuatu hal di dalam hidupnya, seolah-olah dia kuat menghadapinya. Tetapi sebenarnya dia tidak mampu secara pikirannya, kekuatannya, sehingga banyak manusia ketika mengandalkan pikiran dan kekuatan, maka mengalami stres yang berkepanjangan. Bahkan bisa jadi di antara kita semua, bahkan yang mendengar firman ini, belum pernah memaafkan seseorang yang hadir dalam hidupnya. Tidak semua, tapi pasti ada. Demikian Paulus ketika berjemaat menginjili Korintus. Awalnya dia sangat khawatir dan ketakutan dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia sempat ditolak oleh orang-orang Korintus pada waktu itu. Bahkan dia sendiri hampir menyerah dalam pemberitaan firman Tuhan. Dia menyerah karena memakai kekuatan dan pikirannya sendiri, melangkah dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan dan ketika Tuhan berkata kepada Paulus, maka Paulus tersadar, dalam bahasa Batak tarjolma, akan keberadaannya. Ternyata manusia tidak bisa memakai keberadaannya, kekuatannya, apa yang ada dalam dirinya untuk menghadapi masalah, tantangan, karena kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya dia menyerahkan seluruh kehidupannya, pelayanannya di Korintus, bahkan apa yang dikerjakan di tengah-tengah pelayanannya, dia serahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah ketidakmampuannya, dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan apa yang telah dia hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata benar, Paulus mendapat kekuatan yang luar biasa. Di tengah kelemahannya, keterbatasannya, ada Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya. Di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya, ada Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepadanya, sehingga dia memperoleh pengetahuan yang sempurna,
bagaimana dia bisa mampu bermegah atas kelemahan yang ada padanya. Apa yang telah dia lakukan semua tertuju kepada Tuhan. Bahkan bukan karena aku, tapi karena Kristus yang telah menguatkan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, demikian dengan kita. Bapak Ibu tidak boleh mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu, karena kamu adalah orang yang lemah, bahkan terbatas kemampuanmu. Bahkan kita menghadapi banyak tantangan di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kepada kita bagaimana kita tergantung kepada Allah. Tergantung kepada kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Ketika saudara pun lemah, saudara jangan gampang bersungut-sungut, jangan gampang menggerutu, jangan gampang mengatakan bahwa semua pergumulanmu itu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi daripada kekuatan saudara. Ketika kita lemah, bahkan kita jatuh pun, Tuhan mengangkat kita tinggi-tinggi. Sehingga Paulus bisa bertahan, bahkan menyebarkan firman Tuhan kepada jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus pun berkembang dengan kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Paulus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bergambar, kita bercermin dari apa yang telah Paulus lakukan. Dan Paulus terus berharap akan kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Hidup kita juga tergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saudara boleh bercita-cita, saudara boleh memiliki banyak harapan, program dalam hidupmu. Tetapi jangan sekali-sekali andalkan kekuatanmu, pikiranmu. Jika itu tidak menjadi bagianmu, sekeras apapun saudara melakukannya, sehebat apapun saudara melakukannya, belum tentu saudara bisa menggapainya. Tetapi ketika saudara menyerahkan segala kelemahanmu, bisnismu, pekerjaanmu, apapun itu dalam segala hidupmu, apa yang kau lakukan, kita lemah. Kita tidak boleh selalu mempercayakan diri kita sendiri. Tetapi percayalah, ketika kita boleh mengandalkan kuasa Tuhan. Katakan dalam hidupmu, Tuhan aku lemah, aku tidak berdaya. Saya mohon bimbingan Tuhan dalam hidupku. Sehingga kamu bisa merasakan bahwa kekuatan karunia Tuhan selalu melindungi hidupmu. Memberikan pikiran yang cerah, dan kita mampu menyatakan, di dalam kelemahankulah aku mau bermegah, karena Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan dalam hidupku. Selamat berkarya dan bekerja pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh bersyukur karena Tuhan tahu betapa kami lemah menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah hidup kami. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan melalui karunia-Mu, kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh melakukan banyak hal dalam hidup kami, karena kami mengandalkan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin sepanjang kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti mendahului setiap pekerjaan kami, bahkan pikiran kami. Bahkan ketika kami memperoleh tantangan, akar pahit, duri dalam daging kami yakin ketika kami serahkan dalam perlindungan Tuhan tanpa memakai pikiran dan kekuatan kami, Roh Kudus menolong kami melewatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu benar-benar menyatakan kepada kami, hanya pertolongan Tuhanlah yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu.